Allahumma sholli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tandumu wa tuhda ilai mamaro liyali wa tulada dawam. Allahumma sholli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam. Salatan tandumu wa tuhda ilai mamaro liyali wa tulada dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi ya, dan selamat menjalani hari yang baru, tahun yang baru. Kita sudah berhasil melalui penggojlokan, latihan, penggemblengan, pembakaran diri dalam 1 bulan puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap pelanggaran yang kita lakukan dimaafkan. Ya, nah karena ini adalah lanjutan untuk kita mengawali hasil dari latihan kita selama 1 bulan. Di konten kali ini sebagai konten pembuka 1 Syawal ke depan, saya akan membahas atau memaparkan ya, akan balik lagi ke awal tentang apa yang saya ketahui mengenai makna yang terkandung dalam isi surat Al-Ikhlas ayat pertama. Semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf, dan sekali lagi selalu saya ingatkan bahwa ini jangan ditelan mentah-mentah. Ini hanyalah penemuan saya, pengalaman saya, pemahaman saya. Beda paham, beda tafsir, tidak apa-apa. Perbedaan itu wajar. Yang tidak boleh adalah saling berdebat, mempertahankan, memaksakan kebenaran satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perpecahan. Ya, ini hanyalah referensi dari saya. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik teman-teman. Kita semua mengetahui bahwa surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat yang pendek yang terdapat dalam Al-Quran dan merupakan salah satu surat yang menjadi 3 surat pokok atau surat utama yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika mengalami gangguan gaib, mengusir gangguan gaib atau mendeteksi gangguan gaib. Ya, dan di sini di surat Al-Ikhlas banyak sekali yang bagi yang belum tahu, ini mencari di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlasnya, ya. Nah, di sini saya akan sedikit memberitahukan atau memaparkan apa yang saya ketahui mengenai Al-Ikhlas ayat pertama. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia adalah Tuhan yang satu. Ya, bahwa Allah itu Tuhan yang satu, satu-satunya Tuhan. Jika kita hanya mengatakannya saja, maka hanya dapat tafsirnya saja seperti apa yang tercantum dalam terjemahan. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Nah, apakah cukup hanya dengan perkataan itu saja? Apakah hanya cukup dengan kita lafalkan di dalam setiap perkataan kita yang tertuang dalam ayat-ayat yang kita bacakan? Diucapkan sangat baik daripada tidak diucapkan. Tapi alangkah lebih bermanfaat, alangkah lebih maksimal manfaat yang didapatkan setiap orang yang membacanya ketika Qul huwallahu ahad tidak hanya menjadi sebuah perkataan, tapi juga menjadi sebuah prinsip, sebuah pemahaman,
sebuah pemaknaan dan sebuah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu. Satu apa? Satu-satunya tempat kita mengadu, satu-satunya tempat kita memohon ampunan, satu-satunya tempat kita memohon apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita, baik dalam keselamatan dunia maupun akhirat. Satu-satunya tempat kita memohon ampunan, satu-satunya tempat kita memohon pertolongan, satu-satunya tempat kita memohon perlindungan, satu-satunya tempat kita memohon atau berharap dan bersandar dari segala sesuatu yang kita temukan dalam kehidupan. Satu-satunya, artinya tidak ada yang lain. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita berhasil maupun ketika kita dinyatakan atau menganggap diri kita gagal, maka kemana kita kembali? Kepada Allah. Ketika kita berhasil, seringkali kita manusia lupa. Kita menganggap bahwa keberhasilan kita hasil jerih payah kita, hasil usaha kita, hasil sekolah kita. Padahal seinti-intinya, akal pikiran kita adalah hasil dari Allah yang menciptakan, yang Khalik yang menciptakan otak kita, pikiran kita, jasmaniah kita. Kita hanya memiliki hak guna pakai saja. Manusia tidak ada yang bisa mencipta, manusia hanya merakit, merangkai, dan menggunakannya. Sedangkan yang menciptakan segala sesuatu hanyalah Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Satu-satunya tempat kita memohon apapun yang kita inginkan. Kita mengalami sesuatu apapun, baik dalam urusan jasmani, rohani, urusan nyata ataupun gaib, kita kembali kepada Allah. Karena Allah adalah Ad-Dhahir, Allah adalah Al-Batin. Allah al-ghaib yang maha ghaib. Ketika mengalami sesuatu apapun dalam kehidupan, jangan mengecampingkan, jangan mengenyampingkan Allah. Kita sekali-kali lupa. Ketika kita mengalami hal apapun, kita langsung bertanya kepada siapapun yang kita anggap memiliki pengetahuan tentang hal gaib. Baik itu bertanya kepada alim ulama, kepada ustadz, ataupun bahkan ada yang bertanya kepada paranormal. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lantas langsung seperti itu. Sebelum kita bertanya kepada siapapun, langsung dulu utamakan satu-satunya tempat kita mengadu, tempat kita bertanya, tempat kita berdoa. Berdoa itu curhat. Sampaikan apa yang kita alami kepada Allah. Jika kita memahami, memaknai, merasakan, dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya, maka jadikanlah Allah sebagai tempat satu-satunya tempat kita memohon, tempat kita bertanya, tempat kita memohon ampunan, membukakan jalan, tempat kita diberitahukan apa yang kita tidak tahu, tempat kita memohon diajarkan apa yang kita tidak pelajari, tempat kita di mana kita ingin mengetahui segala sesuatu. Minta kepada Allah yang maha mengetahui, minta kepada Allah yang maha membuka jalan. Ketika kita lemah, ketika kita seakan merasa hidup kita terhimpit, kesulitan, segala apapun yang kita alami, terasa kita tidak bisa melangkah, maka jangan lupakan yang satu-satunya tempat kita bersandar, yang maha kuat, Al-Qawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Qul di sini, qaf di sini adalah banyak mufasir bilang dan mengatakan bahwa ini adalah alif lam maliki atau alif lam ma'rifat, sehingga tidak hanya cukup kita lafalkan, kita ucapkan, tapi kita tidak rasakan, kita tidak jalankan, tidak dijadikan prinsip kehidupan, tidak dijadikan perilaku. Kita seringkali membaca qul huwallahu ahad, tapi perbuatan, perkataan, pikiran kita menyimpang daripada qul huwallahu ahad. Setelah bulan Ramadan ini, kedepannya, mari kita kembali lagi kepada hakikatnya qul huwallahu ahad, bahwa tidak ada tempat apapun, tidak ada seseorang apapun tempat kita bergantung, tempat kita memohon, tempat kita bersandar selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap kepada manusia, karena ketika harapanmu yang diberikan kepada manusia lain tidak dibalas dengan apa yang sesuai dengan keharapanmu, kau akan kecewa. Maka berharaplah kepada Allah, satu-satunya tempat berharap. Sedang sakit, mintalah kesembuhan kepada Allah.
Dan dalam kesulitan, mintalah kepada Allah. Kesulitan apapun, baik kesulitan dalam segi ekonomi, kesulitan dalam segi jodoh, kesulitan dalam segala hal apapun yang ada dalam kehidupan, Allah adalah solusinya. Qul hu Allahu ahad. Katakanlah Allah itu satu-satunya tempat kita memohon. Satu-satunya. Maka jangan sesekali menduakan Dia dengan apa? Dengan yang lainnya. Jangan sesekali kita menduakan Dia dengan keegoisan kita. Jangan sesekali kita menduakan Allah dengan merasa kita berjasa dalam kehidupan. Menduakannya dengan pekerjaan, menduakannya dengan ilmu pengetahuan, menduakannya dengan kepintaran, menduakannya dengan segala apapun selain Allah. Qul hu Allahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, satu-satunya. Semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Insya Allah di konten selanjutnya di channel saya akan hadir konten-konten baru. Ada reaction netizen, ada juga pertanyaan, dan konten pertama di channel saya yang sudah lama saya vakumkan, yaitu tabir mimpi akan hadir kembali, akan ada kembali. Ya, mohon maaf teman-teman yang dari dulu sudah mengirimkan email belum sempat saya bacakan dan saya jawab. Insya Allah saya akan baca, saya jawab. Dari mulai email yang terdahulu yang paling lama, ya, email yang masuk banyak, ada sekitar ribuan yang masuk. Jadi mohon bersabar, insya Allah pasti semua saya bacakan, saya jawab, insya Allah. Semoga rahmat berkah melimpah selalu senantiasa hadir menaungi kita semua dan menjadikan kita pribadi yang semakin bijaksana ke depan, semakin adil, semakin arif, semakin menebar kebaikan untuk kebersamaan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Saya Reza Rahasia, jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.